Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa kali mungkin kita pernah singgung masalah sholat sunnah tahajud ini ya, Ustaz ya. Nah, sebenarnya apa sholat sunnah tahajud itu, Ustaz? Terima kasih Mbak Nada, bahwa sholat tahajud itu sholat malam. Artinya sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya dan setelah tidur. Jadi kalau sudah sholat isya belum tidur, itu ya sholat malam, tapi namanya sebagian ulama mengatakan bukan tahajud. Tapi kalau tahajud adalah dilakukan setelah sholat isya dan setelah tidur. Seandainya seseorang itu tidur sampai jam 1 malam tapi belum sholat isya, kemudian dia sholat isya, setelah itu tuh sholat malam, namanya bukan tahajud, tapi ya sholat malam saja. Yang dinamakan sholat tahajud itu dilakukan setelah sholat isya dan setelah tidur. Tapi ini itu juga setelah tidur ya, Ustadz ya sebenarnya ya, tapi jam 1 masih waktunya ya. Ya walaupun itu dilakukan jam 3, tapi kalau dia itu belum sholat isya namanya bukan tahajud. Ini yang perlu dibedakan. Iya. Begitu juga dia sholat isya sore. Begitu isya sholat, tapi dia nggak tidur. Sampai jam 3 mau tidur, tahajud, sholat malam dulu. Ini sholat malam biasa saja. Seperti contoh tarawih pada umumnya. Yeah. Ini. Jadi pengertiannya adalah sholat tahajud itu adalah dilakukan setelah sholat isya, tidur, bangun, kemudian sholat. Itu. Waktunya adalah mulai setelah isya hingga sampai terbit fajar. Ini yang harus paham dulu. Nah, sholat malam itu tidak hanya tahajud. Ya bisa sholat malam biasa yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau Ramadan namanya itu sholat taraweh atau qiyamul Ramadan. Nah, di akhir selesai itu ada sholat lagi yang namanya sholat witir. Sebagai penutup sholat sunat. Nah, maka setelah sholat witir itu ulama berpendapat sudah tidak perlu sholat lagi karena sudah ditutup. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau dia sore seperti waktu Ramadan? Itu kita tarawih. Biasanya itu langsung witir. Yeah. Lalu bagaimana kalau dia itu nanti tidur terus bangun? Sholatnya bagaimana? Padahal sudah ditutup. Nah, teknik membukanya ada beberapa pendapat. Nah, pendapat pertama adalah dibuka dulu. Dibuka dengan cara sholat sunnah 1 rakaat. Berarti witirnya tadi sudah menjadi genap. Iya. Nah, kemudian dia sholat sunnah tahajud karena sudah tidur. Berarti harus dibuka dulu tadi ya, Ustadz ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat witir lagi dengan ganjil. Sehingga jumlah yang awal genap dengan yang akhir ganjil kan dia masih tetap ganjil. Jadi tidak sampai witir 2 kali. Satu pendapat. Itu. Pendapat yang kedua sudah tidak perlu sholat karena sudah ditutup. Nah, pendapat yang ketiga adalah karena sudah tidur, ya biasa lagi
ya sholat sunnah saja. Sholat sunnah tahajud, kemudian nanti juga ditutup witir. Nah, yang menjadi persoalan adalah pada witirnya. Berarti witirnya semalam udah ada 2 kali. Tetapi ada yang berpendapat demikian. Nah, pilihan itu tergantung kepada masing-masing. Itu. Ya. Ada yang bertanya, Ustadz, ini dari sahabat, dari siapa sebentar Ustadz? Dari sahabat Bunda Rini ya, dari Kemiri ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tata cara sholat tahajud yang benar, dan untuk rakaat apakah yang paling banyak yang juga paling benar? Ini pertanyaan yang terakhir tadi sudah kita bahas ya Ustadz ya. Monggo Ustadz, silahkan dari Bunda Rini ya, dari Kemiri. Rukunnya sholat itu sama dengan sholat fardu. Jadi ada suci, ada menutup aurat dan lain sebagainya, itu sama syarat-syaratnya. Menghadap kiblat sama. Nah, kemudian melakukan sholat sunnah. Ada yang menyebutkan diawali dengan sholat sunnah yang ringan. Nah, untuk ringan dan berat yang tahu itu yang bersangkutan. Salah satu contoh, mungkin tanda petik rodo cepet, artinya itu suratnya yang dibaca itu bukan surat yang panjang, mungkin cukup Al-Kafirun atau mungkin 3 kul itu ya. Ada yang menyebutkan 2 salam itu sholat yang ringan. Itu. Nah, kemudian baru masuk pada materi tahajud yang sholatnya berat. Nah, berat itu di mana letaknya? Yang tahu, yang melaksanakan. Jadi mungkin bagi saya yang mereka mengatakan ringan, bagi saya berat boleh saja. Atau sebaliknya. Nah, tapi ini bukan diukur dari orang lain, tapi diukur oleh yang bersangkutan. Kemudian sholat. Nah, sholat itu diantaranya indikator berat. Ya mungkin bacaannya lebih santun dalam arti kecepatannya. Contoh. Keseluruhan berarti Ustadz ya, dari mulai Al-Fatihah sampai tidak terlalu cepat. Lebih dihayati, lebih komunikatif. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ucapan Alhamdulillahi Rabbil, ini diikuti maknanya dalam hati. Karena apabila idza qala abdi alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kata hadis qudsi, maka Allah itu menjawab. Faqala, menjawab. Qala Allahu azza wa jalla hamidani abdi, hambaku memuji aku. Itu 7 ayat itu ayatan-ayatan. Setiap ayat itu dijawab. Ini. Kemudian nanti kalau Ar-Rahmanir-Rahim dijawab oleh Allah. Hambaku menyebut asmaku. Maliki yaumiddin. Hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Separuh untukku, ba'duli wa ba'duli abdi. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Yang untukku yang mana? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku menyembah. Artinya menyembah itu kan untuk Allah.
Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Pertolongan untuk siapa? Untuk hamba kan? Menolong pada Allah. Jadi separuh untuk aku, separuh untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dihayati. Allah menjawab, hadzali abdi, ini untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk hambaku. Wali abdi masya'alabi, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Terjadi dialog dalam sholat. Nah ini mungkin dengan menghayati, lebih menghayati, ini yang menurut saya ini lebih berat daripada hanya sholat yang banter saja. Tapi sesungguhnya tidak perlu dibeda-bedakan. Artinya sholat yang bagus semua, tidak usah ringan, tidak usah berat. Ya andai kata berat ya itu paling hanya pada bacaan surat rangkepan itu, mungkin yang panjang. Itu mungkin justru sekali berdiri 1 juz. Ya karena Rasulullah sendiri itu dalam riwayat kakinya sampai bengkak-bengkak karena lamanya berdiri. Nah, tinggal kita bagaimana? Nah, kalau untuk suratnya boleh 2 surat atau 1 surat saja yang boleh 2 surat, boleh 3 surat. Boleh hanya 1 ayat, ingat. Karena itu sunnah, tapi sunnahnya 1 ayat. Sehingga kalau Bismillahirrahmanirrahim, Nun, 1 ayat itu. Iya benar. Atau Yasin, atau panjang Alif Lam Mim, panjang lagi Kaf Ha Ya Ain Shad, lebih panjang lagi. Tapi 1 ayat. Iya benar Ustaz. Ya jadi boleh 1 atau 2 surat ya Ustaz ya. Kalau doa iftitahnya boleh diucapkan atau tidak sebenarnya Ustaz? Ya. Nah, soal doa iftitah itu adalah doa pembuka. Itu juga sunnah. Nah, kalau sunnah kan kaidahnya afdalu anta malafi hukmihi, lebih baik untuk dilaksanakan. Hukumnya itu lebih baik. Maka sholat apapun yang disunahkan untuk membaca doa iftitah, ya tetap pakai iftitah yang lebih baik karena itu sunnah. Andai kan tidak dibaca, tidak apa-apa. Sebetulnya sholat itu kan mudah sekali. Jadi sudah bisa niat. Niat itu kan dalam hati, mahalul niat fi qalbi. Terus membaca Fatihah. Jadi tidak membaca surat, tidak masalah. Tidak membaca Sami Ngawah atau Subhana Rabbil Azim, tidak masalah. Kita bicara hukum. Fikih. Iya. Tapi apa iya kita ini kok sholat kok hanya ingin yang itu? Termasuk khususnya yang kita bicara laki-laki, auratnya itu kan asal dari pusar sampai lutut ketutupan kan tidak masalah. Gitu. Tapi apa iya kita itu mau sholat kok hanya budel sampai lutut? Yang terbaik ya Ustadz ya. Ya. Yang terbaik. Kita ya upaya yang terbaik. Karena kita akan menghadap Allah dan Allah sudah banyak memberikan kepada kita yang baik-baik. Ya kita ikutilah sebagai rasa syukur kita. Untuk supaya apa yang kita mohon tetap diberi, karena kita sudah banyak diberi. Jadi jangan sampai hanya minta terus, tapi ya ada keseimbangan, yaitu diantaranya tadi yang kita sampaikan lah, nggak usah terlalu mengatur.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.